Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Alif Aksan Nugroho dengan NIM 19 1050 1059 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah dasar agrikultur. Selanjutnya, saya akan membahas terkait Omnibus Law, penataan ruang, dan agrikultur. Tidak perlu banyak basa-basi lagi, kalian bisa langsung menyaksikannya pada saat berikut. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan membahas terkait Omnibus Law, perencanaan ruang, dan agrikultur. Pada presentasi ini, saya mengangkat 3 topik pembicaraan. Yang pertama itu, apa itu Omnibus Law? Yang kedua, peran Omnibus Law pada perencanaan ruang. Dan yang ketiga, dampak terhadap agrikultur. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengertian Omnibus Law. Di sini saya membahas 2 pengertian. Yang pertama itu secara harfiah, Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada. Konsep Omnibus Law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan tumpang tindih atau overlapping. Selanjutnya, yang kedua itu pengertian menurut Brian A. Garner dalam Black Law Dictionary 9th edition. Omnibus relating to or dealing with numerous objects or items at once, including many things or having various purpose. Artinya, Omnibus Law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus dan memiliki berbagai tujuan. Jadi, skema regulasi ini sudah dikenal sejak tahun 1840 yang merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih tujuan Omnibus Law itu. Berdasarkan pasal 3 Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui 5 poin sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu sebagai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UKM serta perkoperasian. Poin yang kedua untuk peningkatan ekosistem investasi. Poin yang ketiga tujuannya untuk kemudahan berusaha. Yang keempat, tujuannya untuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan poin yang kelima untuk investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Baiklah, sekarang saya akan membahas manfaat Omnibus Law. Yang pertama itu penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan. Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja saat ini ada di penyederhanaan perizinan berusaha. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,
Diharapkan perizinan berusaha menjadi lebih sederhana namun lebih jelas. Yang kedua itu manfaat Omnibus Law adalah pencapaian investasi yang berkualitas. Investasi bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai itu, investasi perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Hal ini juga sejalan dengan poin pertama, yaitu penyederhanaan proses perizinan. Proses perizinan disimplifikasi dan dibuat berbasis risiko. Selain itu, diperlukan standar dalam proses perizinan maupun biayanya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, manfaat dari Omnibus Law, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Sebagaimana telah disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, terdapat kenaikan daya saing Indonesia di mata internasional. Untuk itu, diperlukannya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini juga diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat memberi dampak positif, terlebih dalam hal meningkatkan nilai perekonomian dan taraf kehidupan masyarakat. Lalu yang keempat itu, manfaat dari Omnibus Law yaitu pemberdayaan UKM. Maksudnya pemberdayaan UMKM. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing Indonesia. Selanjutnya, topik yang akan saya bahas yaitu peran Omnibus Law pada perencanaan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Bab 2 Pasal 3, menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan membahas 3 poin sebagai berikut. Poin yang A, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Poin yang B, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan poin yang C, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu karena Undang-Undang Cipta Kerja diciptakan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang pertama itu seperti pasal 10 dan pasal 11 tentang penataan ruang. Omnibus Law berisi tentang pemerintah pusat memiliki wewenang penuh atas penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berisi pemerintah daerah memiliki wewenang penuh atas penyelenggaraan penataan ruang. Permasalahan pada nomor 1 ini yaitu pemerintah daerah sekarang tidak bisa memiliki wewenang atas penyelenggaraan penataan ruangnya karena pada Omnibus Law yang baru penyelenggaraan penataan ruang sekarang menjadi wewenang penuh pemerintah pusat dan tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah. Selanjutnya yang nomor 2 itu pasal 17 nomor 29 Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 60 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007. Pasal 17 nomor 29 Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa semua orang hanya dapat mengajukan keberatan atas pembangunan yang dilakukan karena tak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Sedangkan pasal 60 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 berisi masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemegang izin kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat menimbulkan kerugian. Jadi di sini permasalahan pada nomor 2, masyarakat sekarang tidak bisa mengajukan gugatan karena pada Undang-Undang Cipta Kerja
Masyarakat hanya dapat mengajukan keberatan. Aturan pemanfaatan ruang perdesaan pun dihapus. Sebelumnya, aturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata ruang. Dalam pasal 17 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pun diubah. Salah satunya adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang kawasan perdesaan. Topik selanjutnya yaitu dampak terhadap agrikultur. Di sini saya mengangkat pasal 122 Cipta Kerja. Pasal 122 angka 1 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi penghapusan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lalu ada juga pasal 122 Cipta Kerja yang berbunyi pengubahan pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perubahan pasal yang saya maksud di sini yaitu perubahan pasal nomor 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sini ditambahkan 4 kategori baru, yang diantaranya kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Lalu selanjutnya juga ada pengubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjadi pasal 27 ayat 3. Isinya yaitu hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hak pengelolaan ini dapat berupa hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA telah mengatur bahwa jangka waktu HGU atau hak guna usaha diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.